tidak ada, maaf, sekatnya, mau long distance atau short distance, dekat ataupun jauh, komitmen sebelum menikah itu ketika Anda menjadi laki-laki, Anda siap melindungi pasangan Anda, menyayanginya, merawatnya. Jangan jadikan alasan ketika jaraknya jauh, fungsi itu tidak muncul. Untuk apa menikah? Karena pernikahan awalnya itu komitmennya adalah komitmen yang dipadukan antara suami dengan istri. Lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah Isra Mi'raj itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, dan apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan beribadah pada waktu itu hadis-hadisnya sahih? Isra dan Mi'raj peristiwanya nyata, ditetapkan alam Al-Quran, dirinci dalam hadis. Saking pentingnya peristiwa ini, bahkan suratnya dinamai dengan surat Al-Isra, surah ke-17. Lalu perjalanan singkatnya, kisah singkatnya di Quran surah 53 An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Nah, dari sini 'allamahu syadidul quwa sampai ke ujungnya, sampai inda sidratil muntaha, itu peristiwa Mi'rajnya. Isra'nya di Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadisnya rincian detailnya di mana? Disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Sahih Muslim itu ada 54 topik. Lihat topik pertama Kitabul Iman. Subtopiknya nomor 74 di halaman 76. Hadis yang nomor 162 sampai 168, paling kanan sebelah atas. Kalau terbitan Daru Ihya'it Turathil Arabi, kitabnya sama dengan saya, halaman 76. Subtopik ke-74, bunyinya Babul Isra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardis salah. Hadis yang nomor 162 dimulai dari situ peristiwanya. Ya, diterima dari siapa? Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Dharukh. Syaiban bin Dharukh menerima dari siapa? Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari siapa? Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari siapa? Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik ini banyak peristiwa Isra diriwayatkan. Ternyata ketika diriset, Isra Mi'raj itu diriwayatkan lebih dari 16 sahabat senior. 16. Ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada Hudzaifah al-Yamani, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. 16 sahabat utama. Terkait dengan waktunya pertanyaan Anda, ulama berbeda pendapat terkait dengan waktu kepada 5 pendapat. Ada yang mengatakan di awal masa kenabian, di situ diisrakan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan setahun 2 bulan sebelum peristiwa hijrah. Ada yang mengatakan sesaat setelah Sayyidah Khadijah dan paman Nabi Abu Talib meninggal dunia. Ada pendapat 27 Rajab disampaikan oleh Syekh Al-Mansur Furi. 27 Rajab, ya, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dengan paman Nabi Abu Talib. Wafatnya itu di bulan Ramadan. Tapi tidak di tahun yang sama. Kalau di tahun yang sama sudah lewat Rajab. Di tahun berikutnya sebelum hijrah. Nah, ini dianggap sebagian dari pendapat yang terkuat, rinci dengan bulan dan tanggalnya. Yang lain tidak merinci tanggal, yang lain cuma menyebutkan bulan atau waktu kira-kiranya. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Biasanya dalam fikih, kalau terjadi perbedaan dalam waktunya, memang yang bukan esensial di waktunya. Karena inti Isra Mi'raj itu bukan untuk mencari waktu, tapi untuk mengambil hikmahnya. Pelajarannya bukan di waktu. Biasanya kalau pelajaran bukan di waktu, gak akan dirinci oleh Allah, gak akan dirinci oleh Rasulullah. Sama dengan begini, ada yang bukan di orangnya, bukan namanya, tapi perilakunya. Contoh, kenal Fir'aun? Tidak, biar cepat ya. Fir'aun itu Fir'aunnya, Fir'aunnya. Seringkali saya katakan ini. Gak pernah disebut namanya. Karena yang inti di kisah itu bukan namanya. Kenapa disebutkan Fir'aunnya? Fir'aun itu gelar dari kata Farao, Raja Mesir. Zamannya Nabi Yusuf namanya masih Malik. Malik, zaman Nabi Yusuf masih Malik. Setelah dinastinya itu selesai, kemudian eranya Nabi Yusuf, masuk dinasti berikutnya di
kerajaan Mesir pada saat itu berubah jadi gelarnya Faraoh. Bahasa Arabnya Firaun. Di Firaun itu gelar yang melekat pada pemimpin masa itu. Kalau kita misalnya presiden atau raja gitu kan. Kenapa dilekatkan kedudukannya? Untuk memberikan pelajaran, bimbingan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Supaya tidak menyimpangkan kedudukan itu dari yang semestinya. Kenapa? Karena kedudukan itu lekat dengan ujian. Setiap orang yang punya kedudukan, ada potensi menyimpang dari itu semua. Ketika kedudukan itu disimpangkan, maka yang membahayakan bukan hanya untuk dirinya. Orang-orang sekitarannya akan mendapatkan bagian dari madaratnya. Karena itulah datang Nabi Musa bukan untuk menurunkan Firaun dari kekuasaan, bukan. Tapi membimbing kekuasaan itu agar mengeluarkan kebijakan yang bermaslahat. Dari sinilah muncul kitab bab tata negara. Disebut dengan Kitabul Imarah. Nomor 33 topiknya dalam Sahih Muslim. Dari 54 nomor 33 Kitabul Imarah. Jadi kalau antum ngaji Kitabul Imarah itu ada bimbingan dalam bidang kedudukan. Misal nih ya. Larangan penyelenggara negara menerima gratifikasi. Ada. Saya bahas tuh kemarin di KPK. Ya, ada larangan gratifikasi, ada. Ya, di Sahih Muslim itu topik nomor 33, subtopik nomor 7. Ya, bab tahrim atau hadaya tuh, atau hadaya. Bayangkan lil ummal. Larangan memberikan gratifikasi pada penyelenggara negara. Hadisnya jelas. Diutus seseorang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang abdi negara. Ya, begitu diutus, apa yang terjadi? Dia pulang nih, kata dia, ini untuk Anda, yang ini dihadiahkan kepada saya. Apa komen Nabi? Kata Nabi, sebaiknya begini deh, kalau kamu hitung hadiah, kamu pulang ke rumah, di rumah ibumu atau bapakmu, lepaskan kedudukan ini. Kira-kira lihat, kalau kamu pensiun, nggak kerja di sini, nggak dikasih jabatan, masih dapat hadiah nggak? Itu. Nabi jaga betul, jangan sampai pemberian gratifikasi ini merubah cara pandang engkau dalam bekerja. Ya, yang seharusnya pajak segini, udah kurangi aja deh karena dikasih gratifikasi. Yang seharusnya tugasnya begini, dikurangi nilainya karena diberikan gratifikasi. Itu ada babnya sendiri. Nah, itulah dalam Islam seperti itu, komplit semuanya. Di antara satu dengan bagian yang lainnya terukur. Nah, Isra Mi'raj itu yang dilihat bukan waktunya. Karena yang esensialnya bukan itu. Apa hikmah dari situ? Dibagi 3. Ada pra Isra Mi'raj, ada saat Isra Mi'raj, ada pasca Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga diberikan taufik. Semoga Anda diberikan yang lebih baik. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya yang akan menikah pada akhir Februari nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rangkaian ta'aruf, nazar, khitbah insyaallah sesuai sunnah telah saya lalui. Namun setelah menikah nanti kami akan terpisah atau dipisahkan karena tempat kami bekerja. Akhwatnya di kota A dan ikhwannya di kota B. Namun ikhwannya mempunyai planning bahwa setiap 2 minggu sekali bertemu pada akhir pekan. Wah, ini anak muda nih. Mohon doanya dan nasihatnya Ustaz untuk kami yang menjalani LDM, long distance marriage. Ini nantinya. Baiklah. Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. 1. Untuk laki-laki dulu. Ar-rijalu, para suami disebut dengan rijal, jamak dari kata rajul. Rajul itu merawat, menyayangi, melindungi, memberikan kebutuhan. Jadi tidak ada, sekatnya, mau long distance atau short distance, dekat ataupun jauh, komitmen sebelum menikah itu ketika Anda menjadi laki-laki, Anda siap melindungi pasangan Anda, menyayanginya, merawatnya. Jangan jadikan alasan ketika jaraknya jauh, fungsi itu tidak muncul. Untuk apa menikah? Karena pernikahan awalnya itu komitmennya adalah komitmen yang dipadukan antara suami dengan istri. Ini suami dulu babnya. Makanya di surat Yusuf, kenapa laki-laki diibaratkan dengan matahari, perempuan dengan rembulan? Karena Nabi Yusuf bermimpi begitu kan? Inni ara ya ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat ya bapakku ya abati,
ya wahai ayah yang aku hormati dan aku sayangi, aku melihat di mimpi 11 gemintang dan 1 matahari, 1 bulan sujud hormat kepadaku. Ditafsirkan yang matahari itu bapaknya, laki-laki. Bulan itu ibu, perempuan. Kenapa laki-laki diibaratkan matahari? Karena konsep matahari itu satu, melindungi, menyengat. Ya. Yang kedua, mengeringkan. Kalau jemur kan dikeringkan kan? Ya, melindungi. Ketiga, memberikan manfaat. Tadi saya masuk duha, Masya Allah. Luar biasa tuh. Ya, cahayanya enak, berikan manfaat. Nah, laki-laki begitu. Kalau sudah menikah, berikan manfaat pada istri. Nanti ada skema nafkah. Nanti kita bacakan berikutnya. Ya. Yang kedua apa? Lindungi. Kalau ada yang mengganggu, sengat. Ya. Sengat. Yang ketiga apa? Menyayangi. Seperti istri, itu kan? Mencuci kering pakaiannya oleh matahari. Ya, perempuan juga istri kalau sedang sedih, ada air mata di pipinya, keringkan oleh suami. Datang, berikan kasih sayang. Istri sedih, suami yang senangkan. Assalamualaikum mama, Masya Allah. Kok cantiknya ada putih-putihnya? Ada hadiah. Oh, iPhone 14. Langsung hilang air matanya. Nah, gitu. Ya. Nah, perempuan seperti bulan nanti kita bahas. Ya, perempuan yang rembulan, tampil indah, menyenangkan. Kalau dipandang enak dilihat, membahagiakan seperti Sayyidah Khadijah. Suami pulang capek dari kantor, lihat wajah istrinya setengah capeknya hilang. Bisa nggak begitu tuh? Ya, pulang ke rumah lihat lagi tambah capek, gitu kan? Ya, setengah capek hilang, rembulan. Dan jangan dibalik. Di istri yang jadi matahari, laki-laki yang jadi rembulan. Nah, ini kadang sering terjadi gitu ya. Hal demikian tidak. Konsepnya tempatkan. Jadi satu yang tadi yang pertama, komitmen itu. Walaupun Anda katakan jaraknya jauh, komitmen itu dibangun. Yang kedua, jauh pergi itu untuk nafkah, bukan untuk bepergian. Wa bima anfaqu min amwalihim. Aku berikan perangkat kepada suami itu, laki-laki itu untuk kuat mencari nafkah. Beda nafkah dengan kerja biasa itu beda. Nafkah itu pencarian yang semua hasilnya Allah cukupkan untuk semua anggota keluarga. Kalau perempuan, istri, nggak ada kewajiban nafkah. Jadi kalaupun menyalurkan bakat, dia bekerja, misalnya menyalurkan bakat, perawat, dokter perempuan, bidan, kan yang mengandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Boleh jadi perawat silahkan, jadi guru silahkan, untuk perempuan. Tapi bukan nafkah. Dia menyalurkan bakat, ada kerja di situ. Jadi apa yang didapatkan tidak akan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selalu akan kurang walaupun banyak. Dan potensial, kalau dipahami nafkah, potensial terjadi perselisihan. Tapi kalau potensialnya itu kita turunkan ya menjadi sesuatu yang lebih baik, suaminya mencari nafkah, perempuannya menyalurkan bakat, nggak akan ada konflik-konflik yang dimaksudkan. Yang ada nanti akan saling menyempurnakan. Itu bedanya nafkah dengan pekerjaan biasa. Sebaliknya, saya teruskan. Jadi kalau nanti walaupun ini long distance atau suami ada tugas ke jauh dan sebagainya, niatkan untuk ibadah. Untuk nafkah, untuk melindungi, membawa yang lebih baik. Dan diplanningkan supaya ke depan komunikasi tetap terjaga, update tetap ada, dan dari situ mencari pekerjaan-pekerjaan yang menyatukan kemudian hari. Itu potensinya. Satu ya. Karena nanti gini, kalaupun ditinggal, nanti pelajaran surat Yusuf mengajarkan ketika pasangan meninggalkan satunya, setan masuk. Itu biasa itu. Antum pimpinan di perusahaan kan, misal di kantor tuh punya sekretaris. Antum laki-laki, sekretarisnya laki-laki perempuan. Umumnya perempuan. Ya, dengan sekretaris biasanya lebih lama dibandingkan dengan istri. Ruangan lebih dekat, ninggalkan rumah 8 jam, 12 jam. Dengan istri ketemunya di mana? Terbatas. Istri di dapur, antum ruang tengah. Istri di kamar, kadang-kadang antum lagi baca. Tapi di kantor, sekretaris terus di situ. Itulah kenapa nanti di surat Yusuf, ketika suami meninggalkan istrinya tinggal, ya, dan ada Nabi Yusuf di situ, maka ada potensial-potensial terjadi. Dan itu penting perlindungan kepada Allah. Nanti ada di Quran surah ke-12 ayat 53-nya. Yang istri apa perannya? Fassalihatu qanitatun. Satu, taat pada amanah suami yang baik-baik. Kata suami, mah, nanti kalau aku tinggal, tuh kaget kan? Kalau aku tinggal nanti, ya, insya Allah, kajian aja, Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan, siap Bapak?
Jilbab jangan dilepas ya. Siap. Aku tinggal menghafal Quran ya. Nanti kalau aku pulang kita sama-sama murojaah. Siapa ya? Masya Allah. Di 2 pekan pulang tuh insya Allah targetnya ini juz amma, juz 30. Nanti begitu pulang murojaah sama-sama. Suami jadi imam, istri jadi makmum, berdoa bareng-bareng. Jadi semuanya indah. Ketika video call, amma yatasaalun anin nabail azim. Enggak begitu juga ya.